Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana konstruksi wacana di mata kuliah analisis wacana ini diterapkan ketika ingin menggambarkan bagaimana Prabowo Subianto itu mengkonstruksi wacana ke masyarakat di dalam pertarungan Pilpres di tahun 2024. Tapi kalau kita bicara tentang Pilpres 2024, kita akan melihat dulu 1 tahun sebelum Pilpres 2024, tepatnya di sebuah negara di utara kita, di Filipina. Di tahun 2023, pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina itu mirip dan punya kesamaan kalau kita sambungkan dengan di Indonesia. Jadi di negara Filipina itu ada calon yang menang waktu itu. Presidennya bernama Bongbong Marcos merupakan anak dari Presiden Ferdinand Marcos yang merupakan presiden sebelumnya yang dulu pernah berkuasa berpuluh-puluh tahun. Yang kemudian wakilnya si Sara Duterte ini adalah anak dari, jadi wakil presidennya si Sara Duterte ini adalah anak dari presiden yang pada saat itu akan berhenti, yaitu anaknya dari Rodrigo Duterte. Kalau kita bicara dari Filipina itu lalu dikaitkan dengan di Indonesia, ada sedikit kesamaan. Jadi Prabowo merupakan anak menantu dari Presiden Soeharto yang kita tahu bahwa Soeharto berkuasa di Indonesia sampai 32 tahun. Kemudian wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka adalah anak dari Presiden Jokowi yang akan berakhir masa jabatannya setelah Pilpres. Dari sini kita bisa mendapatkan persamaannya. Dan ada persamaan-persamaan lain, misalnya ketika kampanye Pilpres di Filipina, si Bongbong dan si Sara Duterte ini punya satu lagu andalan yang judul lagunya namanya Bagong Filipinas. Nanti saya akan munculkan di video. Bagong Filipinas, bagong buhay, magprinsipyo ba isang kaibigan nyo, kaibigan ko na si Inday Sara. Oh, Bagong Filipinas, bagong buhay. Ini dan kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia, Prabowo Gibran juga punya lagu andalan yaitu Oke Gas. Oke gas, nomor 2 torang gas. Familiar ya, ada banyak sekali kesamaan yang kita temukan. Nah, bicara tentang Pilpres, maka jika Pilpres itu diibaratkan sebagai medan perang, maka medan perangnya ini harus diketahui dulu. Karena apa? Karena jika kita tahu demografi, kita tahu bagaimana medan perang yang akan kita hadapi, maka kita akan bisa berperang dan bisa memenangkan perang tersebut. Jika kita bicara tentang konteksnya Indonesia, kita cek daftar pemilih yang diambil. Saya ambil data dari KPU bahwa lebih dari separuh pemilih yang terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024, separuh, lebih dari separuh ya, bahkan bukan separuh, lebih dari separuh pemilih itu Gen Z dan milenial. Ini fakta. Dan kemudian kalau kita bicara demokrasi tentang pendidikan, tingkat edukasi dari masyarakat yang akan memilih di tahun 2024, itu yang berpendidikan tinggi ternyata hanya 10%. Hanya 10%, maksudnya berpendidikan tinggi adalah lulusan SMA, S1, S2, dan seterusnya. Sisanya adalah di bawah lulusan SMA, SMA tidak lulus, lulusan SMP, dan bahkan di bawahnya, 90%. Dari sini kita tahu bahwa demografinya seperti apa kondisi di Indonesia. Dan jika Pilpres dianggap sebagai perang, maka tujuan akhirnya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana mendapatkan semua suara yang ada untuk memilih kita, kalau kita yang sedang berperang. Maka Prabowo juga, tim dari Prabowo sudah sadar bahwa supaya menjadi presiden, maka kita harus mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, kemudian apa yang dilakukan? Banyak sekali yang kemudian dikonstruksi, banyak sekali yang kemudian dilakukan supaya ini bisa menjadi memenangkan, supaya bisa memenangkan pemilihan presiden. Kalau kita bicara tentang demografi yang tadi, maka kita akan paham bahwa dengan kondisi masyarakat mayoritas yang pendidikannya rendah, kemudian masyarakat yang mayoritasnya usianya masih muda, milenial dan Gen Z, maka yang paling sering dicari oleh orang-orang seperti itu ya konten receh. Konten-konten yang receh-receh, yang informasinya singkat, pendek,
dan isinya happy-happy aja. Kenapa? Karena kebanyakan kalau kita lihat demografi selanjutnya adalah di Indonesia, platform dengan pengguna dan penonton terbanyak itu ternyata di TikTok, bukan di YouTube, bukan di mungkin Facebook, dan jelas bukan di Twitter. Itulah kenapa kemudian dengan kesadaran ini, bagaimana kemudian tipologinya di TikTok, videonya pendek, isinya receh, joget-joget, konten-konten yang tidak serius, informasinya singkat, dan ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita lihat dengan kampanye di Filipina? Di Filipina waktu itu 2023, Bongbong Marcos itu melakukan kampanye yang sedikit berbeda seperti pada umumnya. Bongbong muncul di YouTube, muncul di Facebook, muncul di TikTok, dan lucu-lucuan aja, lucu-lucuan, nggak pernah menyampaikan hal-hal yang serius, visi misi atau enggak, ya ngobrol aja, ngomong, mungkin dengan timnya ada joget-joget, ngelucu-ngelucu dan lain-lain. Hanya untuk mengenalkan bahwa ini adalah Bongbong Marcos, calon presiden, dan kita happy-happy. Oke. Bagaimana kemudian dengan di Indonesia? Di Indonesia, Prabowo strateginya jauh lebih ngeri. Kenapa? Prabowo sendiri yang kemudian turun dan kemudian dia melakukan joget-jogetnya sendiri. Jadi kalau di Bongbong itu Bongbong tidak ikut joget, Prabowo melakukannya sendiri. Dan karena Prabowo ini mencitrakan, tampil di layar, tampil di internet, di sosmed, di TikTok, joget-joget, ngelucu-ngelucu. Ini memang sengaja dikonstruksi. Ini memang sengaja dikonstruksi supaya apa? Dia harus menciptakan citra dirinya sebagai seseorang yang lucu, yang humanis, yang relate, yang gampang dicapai, yang bisa masuk ke dalam pikiran alam berpikir orang-orang mayoritas Indonesia yang tadi saya bilang bahwa sukanya receh-receh, informasi singkat. Makanya keluar ada joget-joget, ada yang kemudian gemoy, omon-omon, dan seterusnya. Nah, bicara gemoy ini memang dia muncul secara natural ya awalnya ya, dari komen-komen ketika melihat Prabowo joget-joget yang kemudian diduplikasi dan dimanfaatkan secara masif oleh timnya Prabowo Gibran ini untuk semakin dikuatkan bahwa Prabowo gemoy. Caranya bagaimana? Ya dengan konten-konten yang lucu, ketika hormat jalannya dilucu-lucukan seperti orang gendut yang imut, anak kecil ya seperti itu. Yang kemudian dia joget-joget juga, kemudian ngomongnya dilucu-lucuin, ngejokes dan lain-lain. Padahal tahun sebelumnya, di pilpres sebelumnya, Prabowo gak pernah mencitrakan diri seperti itu. Beliau mencitrakan dirinya sebagai jenderal Kopassus, apalagi kemudian gagah, naik kuda, keris, bawa senjata, ada tentara, kelihatan gagah, tegas, dan seperti itu. Tapi kemudian kenapa berubah? Ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, setelah kemudian Prabowo ini berubah menjadi gemoy-gemoy itu tadi, ditambah lagi dengan cara kampanye Gibran yang random. Kalau kalian lihat bagaimana ketika Pilpres, ya kita runut 1 tahun yang lalu, bagaimana Gibran membuat konten, bagaimana dia memposting di Instagram, di TikToknya, pasti lucu, aneh-aneh, ngerandom, dan itu sangat ciri khas banget dengan Gen Z. Sukanya random, bikin meme, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat relate dengan masyarakat umum, yang calon presidennya joget-joget, dianggap gemoy, semua orang menganggap gemoy, yang wakil presidennya dianggap random, pakai meme, pakai apapun itu, yang kemudian relate dengan Gen Z. Jadi milenial dan Gen Z ini akhirnya kemudian relate dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran, sehingga konten-kontennya Prabowo dan Gibran ini benar-benar relate. Nah, kemudian bagaimana realitasnya? Jadi kalau kita bicara Pilpres itu tadi kan memang harus mendapatkan suara terbanyak. Nah, bagaimana mendapatkan suara terbanyak? Maka kamu harus relate dengan orang kebanyakan. Bagaimana kemudian kamu bisa relate? Maka kamu harus mendapatkan hati, harus senada, harmonis dengan orang-orang pada masyarakat pada umumnya. Orang Indonesia suka TikTok, orang suka TikTok pasti suka joget-joget, maka Prabowo joget-joget. Anak Gen Z sukanya ngereceh, ngerandom, maka Gibran ngerandom. Dan itu yang menjadikan bahwa ketika seseorang itu ingin jadi presiden, ingin dipilih orang banyak di dalam Pilpres, maka dia nggak boleh jadi eksklusif. Dia harus inklusif, dia harus nyambung, dia harus cocok dengan segala macam orang yang ada di wilayah yang dia pilih. Misalnya di Indonesia,
maka Prabowo harus tidak mencitrakan diri sebagai tentara. Karena apa? Kalau dia mencitrakan diri sebagai tentara, maka hanya orang-orang tertentu yang mungkin keluarga besar tentara. Tapi kalau dia mencitrakan diri sebagai bapak-bapak gendut, gemoy, suka joget, maka hampir di seluruh lapisan masyarakat pasti ada bapak-bapak. Pasti ada bapak-bapak yang gendut, yang suka joget, yang lucu, yang kemudian bisa menghibur banyak orang. Itu yang kemudian dikonstruksi oleh Prabowo, bagaimana Pilpres itu dibuat kampanyenya seperti itu. Kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan Prabowo, maka ini nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi dulu menjaga tetap penampilannya sebagai orang yang sederhana, pakai pakaian yang biasa, wajahnya seperti orang desa. Mohon maaf ya. Karena apa? Karena kalau misalnya Jokowi penampilannya dibuat seperti glamor, kemudian wajahnya di touch up jadi lebih keren atau lebih berwibawa, maka dia nggak akan relate dengan masyarakat. Karena apa? Jokowi menjaga seperti itu supaya dia relate bahwa orang melihat Jokowi seperti, oh ini seperti bapak-bapak yang ada di wilayahku, oh ini bapak-bapak yang jadi tukang di tempatku, atau ya seperti ini, seperti Pak Deku sendiri. Itulah kenapa kemudian Jokowi menjaga penampilannya seperti itu, dan kemudian menggunakan tagline adalah Jokowi adalah kita, sehingga dia tidak merepresentasikan sebagai pimpinan yang tinggi, tidak terjangkau dan berkuasa, tapi dia adalah bagian dari masyarakat yang gampang sekali terjangkau. Yang kemudian beliau menjadi pemenang Pilpres dan menjadi presiden selama 2 periode berturut-turut, yang kemudian diadaptasi cara itu oleh Prabowo, yang kemudian Prabowo berubah 180 derajat dari awalnya yang tegas, gagah, berwibawa menjadi bapak-bapak lucu, ngereceh, yang suka kucing dan lain-lain. Nah, realitas yang tadi kita pahami bahwa mayoritas orang Indonesia sukanya TikTokan, Facebookan, akan menciptakan komenan-komenan di antara lawan tandingnya. Ya, resikonya adalah nanti Prabowo akan dikira sebagai orang yang bodoh, mungkin orang yang receh, gak layak menjadi presiden. Tapi kita kembali lagi ke fakta bahwa di Indonesia Pilpres itu satu orang satu suara. Jadi apapun yang terjadi, meskipun dia profesor, meskipun dia SMA, atau bahkan tidak lulus SD, suara tetap dihitung satu loh. Suara tetap dihitung satu. Dan itu yang kemudian harusnya dipahami, karena bicara tentang orang di Facebook, orang di TikTok, mungkin stigmanya akan dianggap sebagai orang-orang yang mohon maaf goblok, kurang berpendidikan. Tapi faktanya mereka semua itu adalah mayoritas dan itu signifikan terhadap Pilpres. Oke, lanjut. Apa yang kemudian dilakukan? Ya salah satunya Prabowo selain hanya melucu, tidak pernah mendatangi atau sebisa mungkin menghindari diskusi dengan publik. Pada umumnya kalau Pilpres selalu ada diskusi, debat publik dan lain-lain. Kalau kita berkaca ke Filipina, Bongbong Marcos malah tidak pernah datang ke debat terbuka apapun. Dia hanya menguasai dirinya sendiri, mengkonstruksi wacananya sendiri, mengkontrol narasinya sendiri lewat akun-akunnya sendiri dan akun timnya. Jadi dia tidak mau berhadapan dengan lawan ketika dia harus berdebat, maka itu akan menimbulkan potensi ketidakmampuan dia, ketidakkapabilitas dia yang sebisa mungkin dihindari. Yang kemudian ditiru oleh Prabowo Gibran, sehingga ya kalian pasti ingat ketika kemarin Pilpres Prabowo Gibran tidak pernah mengadakan acara, atau kalau misalnya ada undangan untuk menghadiri debat terbuka dihindari. Berbeda dengan Anies yang melakukan program bernama Desa Anies, atau Prof Mahfud MD yang menggunakan namanya kalau tidak salah Tabrak Prof. Itu ya. Dan ya ini memang sengaja strategi. Karena apa? Karena kalau misalnya Prabowo dan Gibran datang dalam diskusi, diserang dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, mereka kemudian tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka itu akan jadi blunder, akan jadi bahaya ketika kata-kata tersebut dipotong, diklip, dan kemudian diolah sedemikian rupa untuk mencitrakan Prabowo Gibran menjadi jelek. Dan itu memang sengaja, karena di era sekarang salah ucap itu sangat bisa dipelintir, sangat bisa direduplikasi dan dimunculkan kemana-mana sebagai bahan untuk mendiskreditkan atau merendahkan calon yang bernama Prabowo Gibran ini tadi. Jadi dia tetap happy-happy saja, bikin konten receh, bikin cerita-cerita lucu, ambil kucing, kemudian humanis terhadap anak buahnya, menggendong bayi, anak kecil, dan ya itu memang sengaja membuat orang bahagia. Itu adalah strategi mereka, sehingga orang-orang
dibiaskan, dikaburkan dari tujuan Pilpres, yaitu memilih presiden yang layak. Tapi yang penting Pilpres ini happy, Pilpres ini gembira, yang penting Pilpres itu damai, dan orang-orang ya pasti suka dengan cara seperti itu. Lanjut, kalau kita bicara tentang branding ya, salah satu pakar branding yang terkenal adalah Pak B. Subiakto Priyosudarsono, bicara tentang bahwa bagaimana tidak hanya visual tapi bagaimana audio itu kuat, bisa menancap ke dalam alam bawah sadar masyarakat. Salah satunya dalam bentuk jingle. Itulah kenapa kemudian Prabowo dan Gibran kebetulan menemukan satu lagu yang judulnya Oke Gas, yang kemudian penulis dan penyanyi lagunya langsung dibayar kontrak, langsung disuruh menguatkan kembali lagu yang sudah viral di masyarakat itu dengan ditempelkan, dengan disusupi Prabowo Gibran, yang kemudian judul lagunya kita semua tahu, Oke Gas, seperti itu. Nah, jadi orang itu kemudian kebanyakan di Indonesia, karena tadi pendidikannya tidak tinggi, maka dia tidak memilih berdasarkan rasional tapi pakai feeling, pakai perasaan. Nah, bagaimana kemudian cara membangkitkan perasaan itu? Salah satunya adalah dengan menciptakan jingle. Jika sebuah lagu itu kemudian marak di masyarakat, jadi mayoritas dan gampang diingat orang-orang, maka Pilpres sudah selesai. Bahkan jika sebuah lagu itu kemudian sampai anak kecil aja, kalau misalnya dengan Oke Gas, dan kemudian anak kecil Prabowo Gibran gas gitu, maka selesai. Jika sebuah lagu itu sudah masuk ke dalam masyarakat, bahkan sampai anak kecil itu tahu, maka selesai. Maka alam bawah sadar masyarakat umum itu langsung connect bahwa Pilpres kalau dengan Oke Gas langsung ke Prabowo Gibran. Bagaimana dengan Ganjar dan bagaimana dengan Anies? Mereka tidak punya itu, sayangnya mereka tidak punya itu. Jadi itu yang kemudian membuat Prabowo Gibran bisa menang ya. Belum lagi kemudian narasi-narasi yang ada di TikTok itu diolah sedemikian rupa. Kalau kita bicara bagaimana Prabowo itu humanis, bagaimana kemudian Prabowo punya kucing. Kalau kita tahu bahwa fans kucing itu adalah salah satu fans netizen yang paling kuat. Kemudian bagaimana dia suka gendong bayi, menciptakan citra humanis yang ada di dalam Prabowo, sehingga orang-orang lupa apa yang diciptakan Prabowo di tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi kemudian Gibran yang rela dirinya kemudian diibaratkan, diasosiasikan dengan banyak hal. Kalau kalian masih ingat, coba kalian buka di TikTok, ada Gibran misalnya, Gibran mancing, Gibran futsal, Gibran pang, dan lain-lain. Itu memang sengaja dicitrakan supaya menciptakan bahwa Gibran itu lucu, relate dengan siapapun. Kalian anak pang, kalian akan merasa relate karena Gibran itu pernah pang. Kalian lihat Gibran futsal, kalian akan Gibran pernah futsal, Gibran pernah mancing. Maka orang-orang yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan Pilpres merasa punya ikatan karena hal-hal yang sebenarnya nggak rasional. Kenapa kamu milih Gibran? Oh iya, karena Gibran anak pang. Oh, kenapa kamu milih Gibran? Karena Gibran mancing. Oh, kenapa kamu milih Prabowo? Karena Prabowo suka kucing. Itu jawabannya sebenarnya tidak rasional, tapi ya bagaimanapun juga satu orang tetap dihitung satu suara, dan itu fakta yang harus kita pahami. Oke, itu ya. Jadi Prabowo dan Gibran ini mengeksploitasi habis-habisan sisi humanis sehingga apa? Sehingga orang-orang merasa relate, orang-orang melihat ini orang ini baik sekali karena Pilpresnya tidak menjelekkan orang lain, kita diajak bahagia, kita diajak happy. Oh ya, lebih baik aku milih ini aja karena menurut perasaanku kalau orang ini dari kampanye aja udah baik, ya pasti nanti seterusnya baik. Itu yang kemudian dipahami. Nah, kemudian kita lanjut. Ada beberapa upaya misalnya untuk menggagalkan, untuk melawan dari kampanyenya si Prabowo Gibran. Salah satunya adalah dengan memunculkan video yang mungkin kalian masih ingat judulnya The Dirty Vote. The Dirty Vote ini video yang berusaha membongkar semua permasalahan, apa yang sebenarnya ditutupi, apa yang tidak dimunculkan, apa yang tidak disampaikan di dalam sebuah video dokumenter selama 2 jam. Dan ini sebenarnya videonya memang viral waktu itu. Tapi kenapa kemudian video ini gagal untuk melawan narasi yang sudah dibangun oleh Prabowo Gibran? Ada banyak sekali aspek. Yang pertama misalnya, video ini dibuat selama 2 jam. 2 jam ini berkebalikan dengan video dari konten-konten Prabowo Gibran yang ya cuma beberapa detik, mungkin paling panjang 1 menit. Kenapa? Karena kalau kita bicara demografi, sekali lagi, orang-orang kalau tidak berpendidikan tinggi diajak ngomong yang berat selama 2 jam, siapa yang mau nonton? Oke, yang kemudian kedua,
video dokumenter ini terlalu akademis, bahasanya terlalu tinggi kalau ini disampaikan kepada orang-orang lulusan yang nggak lulus SMA atau bahkan cuma lulusan SMP. Orang-orang dengan berpendidikan rendah itu nggak butuh dikasih tahu dengan bahasa-bahasa akademis karena mereka nggak akan nyambung. Kasih tahulah dengan cara-cara yang simpel, sederhana, dan mudah dicerna. Harusnya seperti itu. Tapi karena video ini adalah terlalu akademis, akhirnya dia sulit untuk masuk ke dalam masyarakat. Ketiga, rilisnya juga terlalu mepet. Maksudnya apa? Untuk membangun sebuah wacana, mengkonstruksi sebuah ide yang cakupannya sangat besar sebesar Indonesia, 200 juta lebih, maka ia butuh waktu yang lama karena untuk distribusi dari satu tempat ke tempat lain, meskipun itu dibantu dengan internet, mereka juga tetap butuh waktu. Jadi kalau kita bicara tentang penyebaran sebuah narasi, kita bicara konten. Konten itu adalah raja, tapi penyampaian adalah ratunya. Percuma kalau kontenmu bagus tapi deliverymu jelek. Dan juga percuma kalau deliverymu bagus tapi kontennya jelek. Di sini kontennya bagus banget, Dirty Vote ini. Sayang deliverynya jelek. Maksudnya jelek seperti apa? Ya seperti yang saya sebutkan tadi. 2 jam, bahasa yang akademis. Bayangkan kalau itu dibuat dalam bentuk yang renyah dan gampang dipahami, nggak terlalu panjang, sehingga orang-orang punya kesadaran seperti itu. Mungkin itu akan menjadi game changing yang kuat untuk melawan narasi-narasi yang dibentuk oleh Prabowo dan Gibran. Kemudian kita bicara ya bahwa setiap paslon pasti akan membentuk citranya masing-masing. Mereka punya tim sendiri bagaimana menyampaikan pesan di masyarakat. Dan kalau kemarin kalian ingat, pasti feelingnya seperti ini. Di antara paslon 1 misalnya siapa Anies, paslon 2 Prabowo, dan paslon 3 Ganjar. Jadi feelingnya kemudian dengan segala macam apa yang disampaikan, janji kampanye yang diutarakan, atau visi misi yang sudah ditampilkan. Kalau kita bicara tentang Anies, maka Anies itu dicitrakan sebagai orang yang pintar, profesor, berpendidikan tinggi, layak untuk menjadi presiden karena kecerdasannya. Tapi karena di debat presiden dia terlalu akademis dan terlalu teoritis, akhirnya kesan atau feeling yang didapat oleh penonton atau masyarakat, maka kalau kita ibaratkan sebagai orang lagi lapar ya, maka kalau lagi lapar makan ya gitu, disarankan untuk makan. Ini hanya menyarankan, hanya memberikan saran-saran akademis yang kemudian kesannya jadi terlalu banyak teori. Orang nggak relate karena yang relate hanya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Itulah kenapa kemudian si Anies ini sangat digandrungi oleh mahasiswa atau akademisi karena memang relate-nya di situ. Bagaimana dengan orang-orang masyarakat mayoritas? Ya akan kesulitan. Meskipun dia suka Anies, tapi dia kesulitan untuk mengrelatekan dirinya dengan Anies karena misal seorang SMP dengan seorang profesor, ya itu akan jadi berjarak. Apalagi kalau yang dicitrakan adalah seperti itu. Kemudian di paslon nomor 2 Prabowo, dia sangat menggaungkan MBG, makan siang gratis, yang namanya sekarang MBG ya. Dulu namanya makan siang gratis. Orang masyarakat umum dengan berpendidikan rendah pasti dia akan juga punya pekerjaan dengan penghasilan rendah. Otomatis kalau penghasilan rendah, maka kita kembali ke basic lagi, sandang, pangan, dan papan. Salah satu yang ketika kemudian dia tawarkan adalah salah satu yang basic, yang paling dibutuhkan, maka dia akan berterima. Oh, orang berpendidikan rendah pasti, mohon maaf, kebanyakan miskin. Orang miskin apa sih yang dicari? Makan, selesai. Dia ditawari presiden, nanti kalau aku jadi presiden kamu tak kasih makan. Gratis. Apalagi orang miskin kalau dengar kata gratis itu akan semakin relate. Oke, itu adalah diksi yang kuat banget, diksi yang sangat, ketika kalian menggunakannya dengan baik, maka itu akan mendapatkan attention yang kemudian bisa menggiring masyarakat dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Jadi akan banyak orang-orang yang akan memilih, misalnya orang miskin, kenapa kok kamu milih Prabowo? Nanti dapat makan siang gratis. Oh, nanti dapat gratisan. Orang sudah nggak mikir jangka panjang jauh seperti apa. Oh, nanti pemerintah akan dibangun sedemikian. Enggak. Karena orang miskin hanya akan berpikir instan. Di waktu yang dekat, aku butuh apa? Makan. Aku butuh apa? Makan gratis. Nggak berpikir dia nanti butuh konstitusi yang lebih baik dan lain-lain. Dia nggak bisa mikir sampai ke sana. Maka dikasihlah makan gratis. Oke, yang ketiga,
ada kesan ketika Ganjar ini disebut sebagai petugas partai karena masih adanya PDIP dan Bu Megawati. Ini yang kemudian orang masih menjadi ragu-ragu. Karena apa? Sebagai seorang presiden, memang seharusnya dia lepas dari kepentingan-kepentingan dan bisa mengambil keputusan tanpa intervensi siapapun. Sayangnya, Ganjar ini masih ada keterkaitan dengan Bu Mega. Sehingga kesannya kalau misalnya tadi ditanyai, aku lapar, maka dia akan bilang, aku tanya mamaku dulu ya, boleh atau enggak. Karena apapun harus nunggu approval. Sedangkan kalau nomor satu tadi terlalu banyak teori, yang kedua karena dia memang ketua umum partai, maka dia tinggal bisa melakukan, ditambah lagi dia ditawari, dan yang ketiga memang harus nunggu approval karena dia tidak benar-benar bebas sebagai seorang presiden. Bagaimana kemudian dengan hasilnya? Dengan strategi yang hampir sama di Filipina dan di Indonesia. Di Filipina kita lihat bahwa pencapaian Marcos, Bongbong Marcos ini ketika Pilpres dia mendapatkan 59%, 59,50 sekian persen. Dan dengan strategi yang sama di Indonesia, ternyata hasilnya cuma beda 1%. Tahu Prabowo menangnya berapa? 58,73%. Kurang dari 1% malah. 0, sekian persen kemiripan jumlah suara yang didapat. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa dengan strategi yang sama, apalagi kita melihat Indonesia dan Filipina itu punya demografi yang mirip, karakteristik yang sama. Jadi itu yang kemudian menyebabkan hasilnya nggak beda jauh. Ini yang kemudian harus kalian pelajari, kalian pahami bahwa nantinya akan ada tren-tren lagi bagaimana kemudian menciptakan strategi seperti apa. Nggak cuma Pilpres, tapi bagaimana mengembangkan sebuah wacana di masyarakat umum khususnya di Indonesia. Jadi simpulannya seperti apa? Bagaimana kemudian seseorang itu ketika seseorang layak menjadi presiden nggak sama dengan ketika seseorang untuk bisa jadi pemenang Pilpres. Oke? Jadi gampangnya adalah how to win dan how to govern itu beda. Orang kamu boleh bilang paslonmu layak jadi presiden, kamu bilang Anies cocok layak jadi presiden, Ganjar layak, tapi kalau dia nggak pernah menang Pilpres, nggak bisa menang Pilpres, ya nggak akan jadi presiden. Meskipun calon presidennya kamu sebut bodoh, goblok atau apapun itu, nggak layak, bisanya cuma omong-omong, joget dan ngemim, tapi kalau dia relate dengan masyarakat dan kemudian masyarakat memilihnya, dia mendapatkan suara mayoritas, ya dia menang jadi presiden. Jadi nggak cuma bicara tentang orang itu layak jadi presiden atau tidak, tapi bisa nggak dia memenangkan pemilihan presiden. Kalau dua-duanya bisa, maka itu bagus. Tapi sayangnya si Anies dan si Ganjar ini gak bisa membaca demografi yang ada di masyarakat, gak bisa merelatekan dirinya, dan gak bisa mengkonstruksi wacana yang tepat, gak bisa menarasikan sehingga dia memang layak secara kemampuan, secara akademik dan kecerdasan untuk mengelola negara. Tapi kalau dia untuk mendapatkan hati masyarakat saja gak bisa, bagaimana dia bisa menang jadi presiden? Jadi itu ya. Jadi itu kalau kita bicara tentang konstruksi wacana, bagaimana sebuah wacana itu lihat skupnya, apakah ini makro atau mikro, bagaimana membangunnya, dan memang secara teoritis dan secara teknis Bapak akan bilang secara wacana Prabowo dan Gibran berhasil menyampaikan narasinya secara baik dan tepat ke masyarakat. Buktinya apa? Buktinya mereka jadi presiden dan wakil presiden. Itu yang kemudian nanti kalian harus bisa ilhami, kalian bisa pahami, sehingga kalian bisa membaca bagaimana wacana-wacananya yang tersebar di masyarakat. Kamu bisa nanti teliti bagaimana kemudian membongkarnya. Atau misalnya kamu ingin membangun sebuah wacana di masyarakat, maka kamu bisa berkaca dari contoh yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran itu tadi. Mungkin kira-kira itu ya mata kuliah analisis wacana hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan kamu tanya aja di komen. Dan nanti Bapak akan jelaskan lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.